Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal asar, hari Selasa 20 Februari 2024 bertepatan dengan hari ke-11 dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Dhawabitul Jarhi wa Ta'dil. Patokan-patokan dan ketetapan-ketetapan dalam permasalahan jarah dan ta'dil dari para ulama ahli hadis, yang mana tujuan kita mempelajari kitab ini agar kita menjadi insaf, kita menjadi orang yang adil di dalam menentukan hukum kepada rawi, baik rawi di zaman terdahulu dari para tabi'in, itba'ut tabi'in, di saat kita mentahqiq hadis, di saat kita mendapati fulan ibnu fulan di dalam sanad, maka bagaimana kedudukan orang ini? Apakah orang ini thiqah? Apakah orang ini dhaif? Dan apakah orang ini dalam keadaan saduq, hasanul hadis? Maka di sini kita harus bersikap adil. Dan begitupun ulama di zaman now. Bagaimana kita menghukumi para da'i ilallah, atau bahkan para ulama yang hidup di zaman kita. Dan ulama, ada ulama yang sunnah dan ulama yang bid'ah. Dan ada ulama yang khair dan ada ulama yang su', yang mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, dan kebid'ahan. Maka bagaimana kita menghukumi mereka? Itu juga dengan melihat kepada jarah wa ta'dil dari ulama yang hidup di zaman kita. Dan begitupun dari da'i yang ada di antara kita. Bagaimana cara kita menghukumi da'i seperti Roja? Maka permasalahan dengan dakwah Roja, Ikhwanil Muslimin, As-Sururiyah, dakwah mereka yang berlembek-lembek kepada kelompok ahlul bid'ah, itu telah ma'ruf dari ucapan para ulama di zaman now, dari Syekh Rabi dan Syekh Ubaid Al-Jabiri dan yang lainnya. Dan begitupun dari kelompok-kelompok yang mutasyaddidin seperti ISIS ataupun Khawarij, dan begitupun kelompok dari yang salah di dalam dakwah seperti Jama'atut Tabligh, maka para ulama telah berbicara atas mereka. Dan di sini dilihat bagaimana al-jarah atas kesalahan mereka. Maka di saat kita mempelajari qawaid al-jarh wa ta'dil, dituntut kita untuk menjadi insaf sesuai ucapan Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka berbuat adillah kepada musuh-musuh kita dan lawan kita dan bahkan teman kita, sehingga kita insaf kepada teman-teman dakwah kita. Tidak karena teman dakwah kita menjadi seteru dan kita jegal agar dakwah kita hanya number one. Para mad'u seluruh Indonesia Raya yang banyak ini hanya mengikuti dia saja, atau dia dijadikan top of the top, best of the best, number one saja. Maka menjegal teman sendiri, menjauhkan teman sendiri dari dairatus salaf, maka ini bukan dari sikap ahli sunnah.
Maka sikap ahli sunnah dengan mempelajari dhawabit al-jarh wa ta'dil, dia akan menjadi insaf baik kepada teman ataupun lawan. Maka dari kaidah yang ke-10 berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, man urifa min halihi annahu la yarwi illa an thiqah fa innahu idza rawa an rajulin wusifa bi annahu thiqah indahu kamalik wa Syu'bah wal Qattan wa Ibnu Mahdi. Maka ini ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab Lisanul Mizan, dan kitab atau ucapan ini sangat baik. Apa maknanya? Maknanya, jika seorang imam seperti Imam Malik, imam muhaddits, dan begitupun Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj, wa kadzalika Al-Qattan, ma makna Al-Qattan? Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, wa Ibnu Mahdi, man Abdurrahman Ibnu Mahdi. Maka mereka haula al-arba'ah min a'immati ahli jarhi wa ta'dil, dari imam ahli jarhi wa ta'dil. Fahuna qad urifu Imam Malik la yarwi illa an thiqah wa Syu'bah la yarwi illa an thiqah. Ma'ruf Imam Malik la yarwi min masyaikhihi illa rajul thiqah. Wa kadzalika Syu'bah la yarwi an rajulin illa an thiqah. Maka masyhur terutama berdua ini tidak meriwayatkan kecuali dari gurunya yang thiqah. Nah, sekarang yang jadi masalah, bagaimana Imam Malik di dalam kitabnya Muwatta jika meriwayatkan dari gurunya hadatsana fulan, apakah harus dia itu kita hukumi thiqah? Karena kaidah tadi dia tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Dan begitupun perkara yang kedua, Imam Syu'bah. Maka Imam Syu'bah la yarwi illa an thiqah. Masyhur dia itu tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Idan idza qala Syu'bah hadatsana fulan, hal yulzam annahu rawi thiqah? Apakah dia itu rawi yang thiqah? Hadhil mas'alah, ini dia adalah masalah yang butuh kita bahas sekarang. Faidan ma huwal jawab? Al-jawab bi annahu thiqah indahu. Bahwa yang diinginkan thiqah bagi diri dia, dan belum tentu thiqah ini bagi yang lain. Apa maksudnya? Di saat Imam Malik dan Imam Syu'bah mengatakan aku tidak meriwayatkan kecuali rawi yang thiqah, maknanya thiqah menurut dirinya, tidak mengilzamkan rawi-rawi yang thiqah seluruh manusia menthiqahkannya. Karena permasalahan al-jarh wa ta'dil amrun yang mana dia itu bisa seseorang mengetahui rawi ini dhaif, dan seseorang mengetahui rawi ini thiqah dari mana? Dari tatabbu, dengan hasil riset, mencari bagaimana kedudukan rawi ini dari segi hafalan, direkenkan, digandengkan dengan hafalan para muhaddisin yang lain, maka diketahui bahwa dia itu rawi yang thiqah, diketahui bahwa dia rawi yang dhaif. Dari itu maka perkara ini tidak mudah. Sehingga jika disyaratkan oleh Imam Malik, aku tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah, bisa jadi thiqah bagi Imam Malik tetapi bukan thiqah bagi yang lain, atau thiqah bagi Imam Syu'bah dan tidak thiqah bagi yang lain. Wa mithalu dzalik alladhi adhar tadkurman, di saat Imam Asy-Syafi'i di mana dia mentautsik kepada rawi yang ma'ruf
dia itu adalah rawi yang kadzab dan ditinggalkan hadisnya. Ingat, Imam Asy-Syafi'i mempunyai guru, yang mana gurunya di sini bernama Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Abi Yahya al-Aslami. Maka Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Yahya ibnu Abi Yahya al-Aslami huwa kama qala Imam Ibnu Ma'in, kullu bala'in fihi awalan rafidi wal amru tsani qadari wa amru tsalits kadzdzab kullu bala'in fihi, bahwa semua bala ada pada diri orang ini. Walakin madza qala Imam Asy-Syafi'i mengatakan rawi ini thiqah, padahal didustakan oleh ulama yang lain. Hada yadullu ala anna Asy-Syafi'i minal bashar, dari manusia, yang mana di sini dia bisa jadi tidak mengetahui keadaan rawi pendusta ini. Diketahui oleh yang lain dan oleh dirinya tidak. Atau dia mengetahui karena dia gurunya. Namun yang tampak di mata dia kebaikan. Karena sebagai seorang guru yang mencintai muridnya, seorang guru yang berakhlak mulia, dicintai oleh murid-muridnya, memberikan ilmu dan memberikan bimbingan dan menginginkan santri-santrinya agar kelak menjadi orang yang dewasa. Maka dinasihati, dibangunkan agar sholat malam dan agar disiplin, jika melanggar dipukul. Sehingga itu semuanya didikan yang baik yang membuat mata dari muridnya menjadi tidak bisa melihat kebenaran. Seperti pepatah mengatakan, the love is blind, cinta itu buta. Maka si Butet jika sudah mencintai si Ucok, maka si Ucok yang wajahnya penuh jerawat seperti durian, dia akan mengatakan bahwa si Ucok pacarku adalah paling ganteng di seluruh negeri, terutama di kota Medan. Padahal jika dilihat oleh laki-laki yang lain, maka ini playboy cap durian. Banyak wajahnya jerawat bagaikan durian, berelief wajahnya, tidak rata. Namun bagi si Butet, dia adalah my hero, pahlawanku, pujaanku dan sebagainya. The love is blind, bahwa cinta itu buta. Maka Imam Asy-Syafi'i mencintai gurunya Ibnu Abi Yahya, padahal min arkanil kadzabin, dari rukun para pendusta. Semua ulama mendustakan, meninggalkan hadisnya, kecuali Imam Asy-Syafi'i mengatakan thiqah. Fahada yadul ba'dal ulama al-kibar, para a'imah yang mengatakan la yarwi illa an thiqah, aku tidak meriwayatkan hadis kecuali dari yang thiqah. Fal jawab qad rubama thiqatun indahu walaysa bithiqah min ghairi indih. Maksudnya bisa jadi dia menganggap rawi ini thiqah dan orang yang lain mendhaifkannya, seperti tadi kasus Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya Al-Aslami. Dia membela bahwa dia gurunya thiqah, para ulama mengatakan kadzdzab, pendusta, bukan hanya dhaif, pendusta, pemalsu hadis. Maka inilah the love is blind. Maka kembali kepada masalah. Maka kalau begitu, di saat Imam Malik dan Imam Ahmad, seperti disebutkan wal Imam Ahmad wa Baqi ibnu Makhlad wa Huraiz ibnu Utsman wa Sulaiman ibnu Harb wa Imam Asy-Sya'bi. Maka
rawi-rawi ini mensyaratkan tidak meriwayatkan kecuali dari gurunya yang sikoh. Terjadi sekarang masalah. Jika berkata Imam Malik, haddatsana fulan, apakah kita hukumi fulan ini sikoh tanpa harus melihat kepada kitab tarajim? Maka semua guru-gurunya Imam Malik di kitab Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari para tabi'in di Muwatta. Maka apakah dihukumi langsung sikoh? Karena syaratnya Imam Malik tidak meriwayatkan kecuali dari yang sikoh. Jawabnya tadi, tidak mutlak seperti itu, tetapi bisa jadi dia meriwayatkan dari rawi yang sikoh bagi dirinya tetapi dhaif dan kadzab bahkan dari rawi yang lain. Maka berkata penulis, wa madaqarahu rahimahullah mabni alal ghalib. Maka apa yang disebutkan oleh rahimahullah itu adalah dari kebanyakan. Fi man rawa anhum haula wa amsaluhum wa ila faqad. Maka itu hanya kebanyakan dari Imam Malik dan Imam Syu'bah dan Imam Ahmad dan Imam Asy-Sya'bi dan Abdurrahman ibnu Mahdi dan yang lainnya. Kebanyakan mereka guru-gurunya rawi yang sikoh. Maka sebagian dari ulama-ulama kibar mensyaratkan, aku tidak mengambil ilmu kecuali dari rawi yang sikoh. Maka jika ada seseorang yang memberikan ilmu hadis, dilihat dulu. Seperti ucapan Imam Ibn Sirin. Falamma waqa'atil fitnah qalu samulana rijalakum. Fa idza kana min ahli sunnah ukhida wa idza kana min ahli bid'ah turika. Maka di saat ada orang yang memberikan riwayat hadis ataupun ilmu hadis, dilihat dulu. Jika dia ahlu sunnah diambil hadisnya. Jika dia ahli bid'ah tidak diambil hadisnya. Dan begitu pun berlaku kepada periwayatan hadis. Jika dia dhaif, hafalannya rusak, atau dia madhabnya Rafidhah atau madhabnya Khawarij misalnya, maka lebih baik ditinggalkan. Masih banyak ulama yang lain. Maka itulah yang dilakukan oleh para ulama secara aglabiyah, secara kebanyakan. Namun apakah manusia itu sempurna? Jawabnya tidak. Maka bisa jadi seorang rawi meriwayatkan dari gurunya yang dia anggap sikoh ternyata dhaif bagi yang lain. Dan tadi telah kami sebutkan contohnya Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i dengan gurunya Ibnu Abi Yahya Al-Aslami, yang mana dia itu min arkanil kadzabin, dari pendusta yang besar, dianggap oleh Imam Asy-Syafi'i adalah gurunya yang sikoh karena baik kepada dirinya. Dan itu pun seperti di sini disebutkan, wa illa faqad rawa Syu'bah an Jabir al-Ju'fi wa Ibrahim al-Hajri. Maka jika dilihat riwayatnya Syu'bah, dia telah meriwayatkan dari Jabir al-Ju'fi dan Ibrahim al-Hajri dan Muhammad ibni Ubaidillah al-Arzami wa ghairi wahidin mimman yudha'afu fil hadis. Maka dicontohkan di sini bahwa Imam Syu'bah meriwayatkan dari 3 rawi, yang mana rawi-rawi ini dhaif. Seperti Imam Malik an Abdul Karim ibni Abil Mukhariq wa huwa dhaif, yang mana dia meriwayatkan dari Abdul Karim ibni Abi Mukhariq dan dia adalah rawi yang dhaif di kalangan para ulama dhaif. Namun bagi Imam Malik rawi yang sikoh.